Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai Loki season kedua episode pertama, yang dimana series ini akan melanjutkan perjuangan Loki untuk memperbaiki kesalahan pada timeline bercabang yang sudah dihancurkan akibat terbunuhnya He Who Remains oleh Sylvie sesuai pada season pertama kemarin ya. Oke, sedikit peringatan bahwa sebelum kita akan memulai breakdown dan juga penjelasan ending pada episode pertama Loki season kedua ini, kita harus kasih spoiler alert terlebih dahulu agar kalian yang belum menonton bisa nonton terlebih dahulu episodenya biar kalian bisa relate dengan breakdown gua di video kali ini ya. Oke, tonton dulu episodenya, habis itu kalian bisa kembali ke video ini untuk melihat breakdown dari kita. Oke, link nontonnya udah gue siapkan semuanya di kolom deskripsi di bawah. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan jauh lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So, Mario Booster, let's break down this timeline. Loki season kedua dibuka dengan recap dari season pertama dulu, dimana kalau kalian masih ingat ya, dari awal Loki dikisahkan dia udah menjadi varian setelah dia udah mengambil sebuah Tesseract dan menjadi tahanan TVA karena dianggap telah memunculkan timeline bercabang. Kemudian dia menjadi agen TVA dan bekerja sama dengan agen Mobius untuk mencari tahu siapa varian Loki yang selama ini dibunuh oleh TVA yang saat itu masih dipimpin langsung oleh Judge Ravonna Renslayer. Singkat cerita, akhirnya mereka saling bekerja sama untuk mencari tahu siapa dalang dibalik TVA yang sebenarnya, dan akhirnya terungkap kalau orang itu adalah He Who Remains. Itu adalah salah satu varian dari Kang the Conqueror yang selama ini menjaga garis waktu dan mencegah garis waktu ini bercabang agar tidak menghancurkan keseluruhan multiverse. Namun ternyata setelah Sylvie tahu bahwa si He Who Remains ini nggak baik, akhirnya dia mencoba untuk membunuhnya dan dia akhirnya berhasil menangkap He Who Remains dengan menggunakan belatinya, dan alhasil semua timeline di Marvel bercabang dan itu menyebabkan lonjakan yang sangat hebat pada markas TVA. Tetapi yang menjadi aneh adalah bahwa ketika Loki udah kembali ke markas TVA dan dia akhirnya menemukan bahwa penguasa waktu yang tadinya itu ada 3 orang seperti pada versi aslinya ternyata sudah berubah, yang dimana wajahnya itu akan menjadi wajah Kang the Conqueror. Nah, ini disebabkan karena kematian He Who Remains, dan alhasil semua waktu menjadi kacau di berbagai macam timeline Marvel. Oke, nah sekarang kita akan bahas mengenai plot dari Loki season kedua episode pertama yang bikin kita sebagai para fans MCU jadi makin bingung Pak ya. Tapi ini asik nih buat kita debat bareng. Nah, akhirnya Loki dikejar-kejar oleh para pasukan TVA dan juga agen Mobius karena dianggap sebagai penyusup. Sampai akhirnya Loki bertemu dengan Cassie dan mulai mengalami sebuah peristiwa yang disebut sebagai time slipping. Lalu dia menyadari bahwa dirinya time slipping ke masa depan sebelum akhirnya dia kembali mengalami time slipping lainnya di luar kendali si Loki ini. Setelah itu terjadinya sebuah percakapan antara agen Mobius dan juga Hunter B15 yang mengatakan bahwa timeline terus bercabang dan hendak memberitahu semua orang-orang yang ada di markas TVA bahwa mereka semua ternyata adalah varian, dan tindakan He Who Remains selama ini itu mengakibatkan sebuah kesalahan yang paling fatal dengan membunuh semua jumlah varian-varian yang memiliki kehidupan yang penting dalam suatu timeline bercabang tersebut. Kemudian Cassie datang dan memberitahu bahwa Loki telah mencari Mobius selama ini, tetapi Loki hilang begitu saja di tempat Cassie, sehingga itulah yang membuat si Cassie ini makin bingung kembali mengenai apa yang terjadi dalam markas TVA tersebut. Nah, tiba-tiba ada satu karakter baru yang merupakan tentara dari TVA yang bernama X5 dan bertanya mengenai secret timeline atas majalah yang ia pegang, dan tampak di situ ada Mobius yang sedang bermain jet ski, dan itu membuat Mobius ini menjadi bercerita tentang keinginannya untuk bermain jet ski di tepi pantai.
Namun hal itu gak digubris oleh X5 dan dia memberitahu bahwa akan adanya hakim baru di TVA yang bernama General Dogs dan juga Hakim Gamble. Mengingat Judge Ravonna Renslayer udah dikabarkan menghilang dan gak bisa dilacak oleh para pasukan TVA. Maka dari itu akhirnya sidang pun dimulai dengan dipanggilnya agen Mobius dan juga Hunter P15. Sampai akhirnya sidang itu berjalan dengan suasana yang makin panas. Tiba-tiba aja Loki datang di depan mereka semua dan mengejutkan semua orang di ruangan tersebut. Ternyata Loki sudah melakukan time sleeping dari masa lalu dari TVA, yang dimana dia menemukan bahwa fakta sebenarnya orang selama ini yang udah mengacaukan timeline dan membuat markas TVA ini untuk mengelabui semua orang itu adalah He Who Remains sendiri. Karena semua orang di bintang itu udah mendengarkan kesaksian dari P15 dan juga Loki sendiri, dimana dia udah membuktikan semuanya. Akhirnya dia memberitakan X5 untuk menangkap Sylvie karena ulahnya inilah yang sudah membunuh penguasa TVA, sehingga TVA sudah mengalami kehancuran yang sangat fatal. Nah, di sini adalah momen yang paling penting yang harus kalian dengarkan di video ini. Setelah itu, Loki menjelaskan kepada Mobius bahwa dia dan Sylvie telah menemui He Who Remains setelah dia dibuang ke Citadel End of Time dan berhadapan langsung dengan Alliance, dan dia mengkonfirmasi bahwa apa yang dikatakan oleh He Who Remains selama ini itu semuanya sangat-sangat jelas dan juga masuk akal. Lalu dia dan Sylvie terjadi pertarungan karena mereka berbeda pendapat mengenai informasi yang sudah diberikan oleh He Who Remains. Dan akhirnya Loki pun juga menambahkan bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh He Who Remains itu semuanya itu benar, bahwa selama ini dia menghapus semua timeline bercabang itu tujuannya adalah untuk mencegah lebih banyak varian He Who Remains sendiri, sehingga dia bisa mengakhiri perang antar variannya yang cukup berbahaya, yang dimana semua varian-varian dari He Who Remains itu adalah dari Council of Kang yang penampilannya udah kita lihat dalam post-credit scene Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Nah, Loki juga menjelaskan bahwa He Who Remains sendirilah yang telah menghapus ingatan semua orang di TVA, dan dia sudah melakukannya berkali-kali untuk menghindari lebih banyaknya varian-varian pada anggota-anggota TVA, dan dia membuat seolah-olah TVA tidak pernah mengalami masalah waktu yang sering terjadi. Maka dari itu kenapa TVA itu nggak pernah ada time sleeping, itu karena ulah dari He Who Remains untuk menjaga kestabilan dari TVA itu sendiri, Pak, seperti itu. Lalu setelah kematian He Who Remains, semua itu nggak dijaga, dan alhasil time sleeping ini terjadi karena Loki sudah berhadapan langsung dengan He Who Remains pada kejadian di season pertama kemarin, Pak, seperti itu ya. Nah, setelah Mobius sudah melihat kejadian time sleeping di depan matanya, akhirnya Mobius mengajak si Loki ini untuk ke lantai paling bawah untuk menemui teman lamanya, yaitu Ouroboros alias Obi, yang diperankan langsung oleh Ke Huy Quan yang pernah main di film Indiana Jones ya, kalau kalian masih ingat dengan film itu. Lalu Loki mengalami time sleeping lagi sampai akhirnya dia bertemu dengan Ouroboros atau Obi di timeline masa lalu TVA. Lalu dia menjelaskan mengenai apa itu time sleeping dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Dan itu terjadi bersamaan antara kedua timeline masa depan dan juga masa kini dalam TVA, sehingga Ouroboros yang dari masa depan TVA sudah tahu bagaimana cara mengatasinya karena Loki di masa lalu sudah memberikannya sebuah petunjuk. Lalu akhirnya Obi akan bersedia membantu mereka semua dengan cara untuk menghapus time sleeping. Maka diperlukan sebuah alat yang bernama ekstraktor aura temporal agar supaya alat itu bisa menahan munculnya bercabangnya timeline dan juga menghapus time sleeping yang dialami oleh Loki. Nah, bagaimana bisa time sleeping ini ada? Nah, itu terjadi karena kematian He Who Remains dan juga adanya beban muatan yang sangat berlebihan pada jantung TVA sendiri yang bernama aura temporal, yang dimana aura temporal itu ada mesin ini udah memunculkan berbagai macam garis waktu pada Marvel Universe seperti itu ya. Nah, jika mesin ini udah kelebihan daya, maka semua timeline yang ada di kesatuan Marvel Universe itu semuanya akan kacau dalam markas TVA, sehingga adanya time sleeping, adanya gojangan hebat dalam TVA, dan juga adanya berbagai macam kerusakan timeline yang terjadi dalam markas TVA sendiri, Pak, seperti itu. Maka dari itu mereka harus memperbaiki mesin itu dengan alat yang bernama ekstraktor aura temporal. Nah, akhirnya setelah Mobius sudah menyalakan ulang aura temporal tersebut, dia berhasil menyelamatkan Loki, yang ternyata setelah dia sudah mengalami time sleeping dia masuk TVA, dia berhasil menemukan Sylvie dan memberitahu Mobius dari masa depan di mana lokasi Sylvie sekarang. Sampai akhirnya seluruh tentara TVA dikerahkan oleh General Dogs untuk menangkap dalang dibalik hancurnya timeline di TVA, yaitu Sylvie itu sendiri. Nah,
jangan lupa guys, akan ada post credit scene dalam Loki season 2 episode pertama. Dalam episode pertama ini ada post credit scene di mana menghadirkan sosok Sylvie setelah dia untuk membunuh He Who Remains di Citadel End of Time. Akhirnya dia tiba di sebuah branch timeline atau timeline bercabang, tepatnya di tahun 1982 di Broxton, Oklahoma. Sampai akhirnya dia tiba di McDonald dan memesan sebuah makanan, dan dari ekspresinya udah mengabarkan bahwa akhirnya dia telah menemukan tempat yang dimana dia bisa menjalani hidup dengan damai tanpa harus berlari dari kejar TVA, dan juga dia bisa hidup dengan tenang ya, tanpa dia tuh khawatir dengan bercabangnya tanah segala macam. Well, dia udah tenang lah istilahnya ya, seperti itu. Nah, sekarang waktunya kita akan berteori dan juga breakdown dari Loki season 2 episode pertama yang lumayan bikin pusing ya. Jujur aja gue juga bikin naskahnya agak kurang-kurang gimana gitu ya. Pusing pak. Nah, sebenarnya ketika Loki udah mengalami time sleeping di berbagai macam scene, itu menandakan bahwa Loki sudah terjebak antara ketiga timeline yang berbeda, namun dalam satu kejadian yang sama, yaitu sama-sama di markas TVA. Nah, tiga timeline ini itu merupakan dari timeline masa lalu, timeline masa kini, dan juga masa depan dari TVA. Dan itu udah dijelaskan oleh Loki ketika di official trailernya kemarin bahwa dia terjebak dalam tiga timeline sekaligus, itu dari masa lalu, masa kini, dan juga masa depan, akibat terbunuhnya He Who Remains sebagai orang yang udah menjaga secret timeline yang udah sebesar itu pak, seperti itu ya. Dan itu bukan cuma berdampak pada Loki doang, tapi juga kepada jantung operasional TVA yang selama ini telah mengatur berbagai macam timeline, yaitu sebuah alat yang bernama aura temporal, yang dimana alat ini mengalami sebuah malfungsi karena lonjakan energi timeline yang sangat kuat, sehingga makin banyak cabang timeline yang hadir di sana dan menyebabkan lonjakan energi yang tidak stabil, sehingga Mobius lah yang dikirim oleh Ouroboros alias Obi untuk mengekstraknya alias merestore sistemnya lah ya, dengan menggunakan sebuah alat yang telah dipesan oleh Loki dari timeline masa lalu TVA, yaitu sebuah alat yang bernama Extrational Aura Temporal, yang dimana alat ini sudah dipersiapkan oleh Obi jauh-jauh hari sebelum Loki datang ke TVA. Dan jika si Mobius ini terlambat untuk memperbaikinya, maka tubuh Mobius akan mengalami kerusakan yang sangat parah, yaitu pertama, kulitnya akan mengelupas dan tubuhnya akan mengalami seperti spaghetti. Nah, dengan kata spaghetti seperti ini, gue langsung ingat kepada adegan di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, di mana si Mr. Fantastic alias si Reed Richards varian dari Earth 838 telah dibunuh oleh Wanda Maximoff dengan cara tubuhnya menjadi sebuah spaghetti seperti yang dikatakan oleh si Ouroboros ini alias Obi di Loki season 2 ini ya. Nah, selanjutnya ada adegan di mana Loki dikejar oleh para pasukan TVA, di mana Loki melihat ada patung He Who Remains dengan memakai batu berwarna coklat marmer, yang dimana kalau kalian sadar ya, bentuk patungnya itu hampir sama seperti patung Sphinx dari Mesir yang terbuat dari bahan yang sama, yang menandakan bahwa memang He Who Remains ini adalah varian dari Kang the Conqueror, karena dalam kisah komiknya si Kang the Conqueror ini pernah melakukan time travel ke masa lalu untuk menyamar sebagai Firaun yang kita kenal sebagai Ramatat. Dan patung Sphinx itu ketika dia udah berada dalam timeline masa lalu, patung Sphinx ini adalah hasil dari penyamaran pesawatnya sendiri, sehingga ketika orang-orang Mesir itu melihat pesawat itu, mereka tuh melihatnya sebagai patung Sphinx, bukan sebagai pesawat yang memiliki banyak banget kecanggihan yang udah dari masa depan ya, seperti itu, agar supaya timeline tidak hancur ketika si Kang ini menghampiri timeline masa lalu. Selanjutnya ada pertemuan Casey dan Loki ketika dia udah kabur dari kejaran Mobius dan juga para pasukan TVA. Nah, itu adalah tempat yang sama ketika Loki baru pertama kali sampai ke markas TVA dan menjadi tahanan TVA di sana, dan dia meminta sebuah tesseract kepada Casey untuk bisa kembali ke kejadian di Avengers tahun 2012 untuk memulihkan itu semua. Namun alurnya dibuat berbeda di Loki kedua ini, di mana situ si Casey itu belum kenal sama sekali dengan Loki, karena itu merupakan kejadian sebelum Loki menjadi tahanan di TVA, seperti itu ya. Makanya gak heran semua orang-orang yang ada di TVA itu mereka menjadi gak kenal dengan si Loki itu, karena itu merupakan masa lalu sebelum Loki menjadi tahanan di TVA, seperti itu ya.
Setelah itu, X5 memperkenalkan Hakim Gamble yang akan menjadi hakim keputusan untuk pengadilan Mobius dan juga Hunter B15 mengenai sebenarnya apa yang terjadi dalam markas TVA, karena itu mereka udah melihat bahwa TVA itu udah mulai banyak bang masalah ya dengan munculnya berbagai macam cabang timeline yang ada di sana. Nah, kalau di komik justru Hakim Gamble ini seperti mereka tuh mengambil inspirasi dari Justin Alphonse Gamble atau dikenal sebagai Profesor Gamble yang pertama kali muncul dalam komik Power Man and Iron Fist is nomor 79 yang dirilis pada tahun 1981. Nah, sebenarnya Profesor Justin Alphonse Gamble ini merupakan karyawan dari TVA dan dia juga adalah satu-satunya karyawan yang menentang keputusan TVA untuk mengacaukan garis waktu. Nah, alhasil Gamble mengundurkan diri sebagai karyawan TVA dan dia mencuri suatu pesawat kapsul waktu sehingga dia bisa kembali ke dunia nyata, tepatnya ke kota New York abad ke-21. Setelah itu ada adegan di mana Loki dan Mobius berdebat mengenai pengalaman dia ketika bertemu dengan penguasa waktu yang sebenarnya, yaitu He Who Remains. Nah, di bagian belakangnya terdapat ada sebuah pepohonan yang membatasi ketiga penguasa TVA seperti dalam sejarah yang diceritakan oleh Miss Minutes pada season pertama kemarin ya. Nah, bentuk pohon tersebut membuatku callback kepada bentuk cabang timeline yang terjadi kepada suatu adegan di Spider-Man Across the Spider-Verse ketika Miguel O'Hara menjelaskan dampak kerusakan yang dilakukan oleh Miles Morales akibat Kingpin dari universe-nya telah mengocokkan semua garis waktu Spider-Verse. Nah, ketika Loki udah mengetahui ada banyak banget wajah He Who Remains di tembok tersebut, well, kalau kalian jeli ya, sebenarnya itu bentuknya wajahnya sama ya. Itu adalah wajah dari Kang the Conqueror alias He Who Remains ya. Tapi pada bagian armor kepala itu semuanya berbeda, sehingga kita bisa asumsikan bahwa mereka semua ini adalah varian dari He Who Remains yang berbeda-beda. Nah, di komik Kang justru memiliki banyak banget varian sehingga terciptalah yang namanya Kang Console, karena saking banyak varian Kang yang tercipta karena ulahnya si Nathaniel Richards ini, karena itu saking sangat-sangat obsesi dengan yang namanya timeline dan juga alur waktu ya, seperti itu. Nah, setelah itu ketika mereka semua dalam ruangan rapat untuk memperdebatkan masalah yang terjadi pada TVA pasca kematian He Who Remains, ada sepotong kepala dari salah satu timekeepers yang tergeletak di atas meja mereka. Nah, kepala ini sepertinya sudah dipotong oleh Sylvie ketika dia untuk menyerang salah satu timekeepers dalam singgasananya, yang ternyata mereka perlu menyadari bahwa mereka selama ini itu adalah android yang dikendalikan oleh He Who Remains. Setelah itu ada adegan ketika Loki akan ditolong oleh Mobius ketika dia udah meriset aura temporal dengan menggunakan extensional aura temporal. Akhirnya kita bisa melihat Sylvie dengan membuka lift secara paksa dengan kedua tangannya. Namun kalau kalian perhatikan di bagian Loki yang utama terdapat ada Loki varian dari timeline TVA masa depan, di mana dia terlihat akan mengambil lift tersebut untuk menolong Sylvie. Nah, Sylvie yang notice Loki itu ada di depannya itu ada Loki yang sekarang yang pakai baju putih setelah dia udah bertarung dengan He Who Remains di episode ke-6 kemarin. Itu jadi itu karena kejadian time slipping yang terjadi pada Loki sendiri, yang dimana ya Sylvie itu notice-nya Loki adalah versi yang ini pak, bukan Loki versi yang pakai jaket hitam yang ada di belakangnya. Kalau kalian sadar ya, di belakangnya seperti itu sih. Well, ini masih membingungkan buat gue sebagai fans MCU ya, dan juga gue makin pusing untuk membreakdown semua apa yang udah gue lihat dalam episode pertama Loki season 2 ini ya. Tapi justru itulah yang seru buat kita sebagai para fans Marvel bisa berdiskusi, tujuan kita bisa memperdebatkan barang mengenai apa yang terjadi pada Loki season 2 episode pertama ini. Dan juga ini akan menentukan nasib Kang the Conqueror di film Ant-Man and the Wasp Quantumania kemarin, yang dimana dalam post credit scene kemarin itu setelah dia udah kesedot ke dalam multi engine core-nya, akhirnya si Kang ini kita anggap dia bahwa dia udah mati ya, tapi dari berbagai macam teori para fans Marvel udah mengungkapkan bahwa dia itu udah bebas dan akhirnya dia pergi ke tahun 1900 yang dimana dia akan menyamar sebagai Victor Timely, seorang ilmuwan jenius yang terobsesi dengan waktu. Dalam post credit scene kita bisa melihat kalau Sylvie tiba di era tahun 1982 di Branch Timeline, tepatnya di Broxton, Oklahoma. Nah, sebenarnya kota Oklahoma ini memiliki hubungan dengan Asgard dalam komik Thor Avenger of Oklahoma USA Avengers is nomor 1 yang dirilis pada tahun 2017 yang menjelaskan bahwa Thor pernah menciptakan kembali ibu kota Asgard di sebidang tanah di luar Broxton, lalu kemudian mengubahnya menjadi sebuah pulau di sana ya. Dan sebenarnya Broxton juga pernah tampil di seri Agent Carter, yang dimana tempat itu merupakan sebuah tempat kelahiran
Agent Whitney Frost pada tahun 1911 dan bahkan ada scene flashback dari kehidupan Whitney Frost tersebut. Kemungkinan di episode kedua nanti akan menampilkan Sylvie dan Loki bertemu di McDonald, di mana ini sudah pernah menjadi leak official foto dari Marvel Studios di sosial media mereka ya, yang dimana scene itu menampilkan Loki dan Sylvie saling berhadapan di toko McDonald seperti yang udah ditampilkan dalam post credit scene Loki scene 2 episode pertama ini ya, seperti itu. Dan sepertinya ini akan menjadi reuni antara Loki dan Sylvie kembali nih. Dan juga ya, gue sebagai fans MCU ya, gue nggak bisa menyalahkan apa yang dialami oleh si Sylvie ini. Mengingat ketika dia udah membunuh Yuri Mills itu, gue juga nggak bisa menyalahkan dia atas hancurnya timeline itu ya. Karena apa? Sylvie itu dari kecil dia tuh udah menjadi buronan dari TVA. Selama dari kecil, remaja hingga dewasa, hidupnya itu nggak pernah tenang. Maka dari itu ketika Sylvie udah membunuh Yuri Mills, dia merasa hidupnya udah tenang. Karena dari situlah Sylvie udah membunuh siapa dalam TVA yang udah menghancurkan hidupnya setelah dia udah dianggap sebagai varian oleh para pasukan TVA, seperti itu ya. Oke, itu cuma mengenai breakdown detail dari episode pertama Loki season kedua. Nah, sekarang giliran kalian deh. Kalau kalian menemukan detail lain yang gak gue sebutkan di video ini, atau kalian memiliki teori yang mungkin lebih liar mungkin ya, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini, coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue simpan di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue simpan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woohoo!